Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini tuh temanya tentang kabar jodoh kamu seperti apa. Kita lihat kabarnya dia saat ini, keadaannya dia saat ini, energi dia saat ini. Dan kita lihat siapa, gimana. Lebih kayak ke kabar ya. Jadi kita ngintip kabar si jodoh ini seperti apa. Perlu diingat kalau ini adalah general reading. Untuk kalian yang baru di channel aku, hai. Yang namanya general reading itu diperuntukkan untuk banyak orang, diperuntukkan kolektif. Yang aku lihat itu lebih dari 100 orang. Jadi setiap orang punya energi yang berbeda. Kalau kamu mau dibuatkan khusus untuk kamu, harus pakai energi kamu khusus. Jadi kita ngobrol share private. Jadi bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu mau dibuatkan, kamu mau menganggap ini sebagai fun-fun aja, nggak apa-apa. Karena emang tujuannya memang untuk meringankan beban, meringankan negatif energi. Jadi aku membawa energi ini untuk healing juga untuk kamu. Kalau kamu mau claiming energi healingnya, nonton dari awal sampai akhir. Karena pesannya tuh ya nggak cuma setengah-setengah. Dan kalau misalnya mau claiming energi positif dari video ini, hempaskan dulu yang negatifnya, oke? Spirit guide, angel, divine power, like God, goddesses, give permission and protection. Jadi kalau misalnya yang namanya general reading, itu beda sama pick a card, dimana kamu harus memilih dengan intuisi. Kalau misalnya general reading ini, siapapun yang klik video ini, pesannya untuk kamu. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, aku harus bersihkan energinya dulu. Tarik nafas. Tahan. Hempaskan. Tarik nafas yang dalam. Ditahan sebentar, lalu dibuang. Tarik nafas, ditahan, hembuskan. Oke. Spirit guidance, love and power, like Oke. Jadi perlu diingat kalau misalnya yang namanya tarot reading di YouTube atau kamu lihatnya secara online, ini pasti diperuntukannya untuk kolektif, diperuntukannya untuk general, di mana energinya bisa vice versa dan energinya bisa untuk bisa untuk yang resonate, bisa untuk yang tidak. Jadi ada yang resonate, ada yang tidak, di mana karena energi yang paling besar. Jadi aku kayak kamu ibaratkan gini deh. Energi yang sudah terbiasa aku lihat itu pasti akan terlihat lebih jelas gitu loh. Jadi konsepnya secara visual kamu juga harus bantu aku dengan cara interaksi dengan aku, atau misalnya secara visual kamu memang menginginkan pesan ini, ngerti nggak? Jadi menggambarkan diri kamu posisinya di depan aku dengan pertanyaan sesuai tema kali ini gitu. Oke, kita mulai. Spirit guide, angel, divine power, like God, and goddesses, I'm gonna say my ghost can speak the truth. Give information and protection to such people who watch this video. Aku akan bacakan tentang energi kamu dulu. Energi orang itu, siapa dia dan gimana dia saat ini. Spirit guide, angel, divine power, like I think it says. Tell me about your current energy. Energi orang-orang yang nonton video kali ini. Tell me about their current situation or current energy for the people who watch this video. Kalau aku ngeliat kamu ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada elemen-elemen, ada juga yang Virgo, Taurus. Aku lihat di sini ada perbedaan Earth sama Water ya. Kamu kalau dilihat kilas ke belakang, aku melihat orang-orang yang sebenarnya gampang baper dan gampang untuk terjerumus sama cinta. Di sini energi Three of Cups,
energinya lagi fun, lagi banyak mencoba untuk melihat sisi positif dari segala hal, lagi banyak optimisme, lagi ada selebrasi, lagi merayakan kehidupan, merayakan tahun baru, ada juga merayakan tentang achievement pribadi, ada juga yang merayakan bersama teman-teman, keluarga dan segala macam. Fokusnya lagi ke social life kamu. Cuman kalau aku lihat di sini gini ya, ini adalah timeless reading, dimana kalaupun kamu nontonnya setahun setelah aku post ini, teraplikasikannya saat kamu nonton. Oke, di sini ada orang-orang yang intuitif, orang-orang yang istilahnya cukup memahami soal tarot. Jadi kamu kan udah sering nih nonton tarot, berarti udah terbiasa untuk secara visual tahu nih artinya apa. Kebanyakan orang kayak gini. Terus juga intuisinya kuat. Kamu orang-orang yang kebanyakan sensitif nih kalau aku lihat. Dari sini ada juga yang lagi mengalami proses spiritual awakening. Kamu mencoba untuk bersosialisasi tapi sama orang-orang yang benar-benar sevibrasi. Jadi orang-orang yang bagi kamu itu bisa dibilang orang-orang yang kamu pilih sendiri agar sesuai sama energi kamu, jadi selaras energinya. Bisa dibilang walaupun kamu suka bersosialisasi, tapi kamu memfilter agar gak ada nih di lingkungan toksik gitu. Jadi energi lagi seperti ini. Aku bakalan lihat dan konfirmasi dari tarot deck yang besar. Where's my... Oh, sana. Okay. Spirit Guide, Angel of Power, like that, and Goddesses. Tell me about their current energy right now. People who watch this video. Ada Two of Swords. Jadi kalau aku lihat di sini ada energi Gemini, Libra, Aquarius juga. Cuman kalau namanya tadi Two of Swords, kamu ada dua sisi yang berbeda yang tadi aku bilang. Kamu ingin keluar sana, tapi juga kamu ingin ke dalam, ngerti gak? Jadi ada di sisi dimana kamu mau having fun, mau keluar, mau beramai-ramai sama teman-teman, tapi ada sisi dimana kamu ingin mengisolasi diri untuk berkontemplasi. Cuman kalau aku lihat di sini dari Two of Swords, sebenarnya energinya lagi stay di tempat sini. Jadi kamu enjoying the moment, nggak buru-buru mau ke depan, nggak ke belakang juga, ngerti nggak? Nah, jadi secara energi kamu ada di tempat yang seharusnya kamu berada. Cuman di sini ada crossroad, banyak kalian yang sedang melakukan sebuah perubahan. Ini crossroad tuh ibaratkan kayak jalan nih. Tadinya kamu mau belok kiri, terus tiba-tiba kamu belok kanan karena ada sesuatu hal yang terjadi. Gitu. Oke?
Nanti kalau misal kamu mau tahu lebih lanjut tentang perjalanannya apa, kamu tinggal request aja kamu mau tema yang seperti apa untuk secara personal pembacaan diri sendiri. Oke? Kita langsung aja mulai ke si dianya, si jodohnya. Energi jodohnya saat ini seperti apa? Spirit guide, angel, power, light guide, goddesses, give vision and protection. People watch this video, tell me about the person that meant to be with them. Tell me about their energy right now. Jodoh, the one for them, energy right now. Ada the 5 of Wands. I just need, okay. Ini ada konflik batin sendiri sebenarnya. Aku cuma pengen satu doang. Thank you. Oke. Aku diminta ambil satu lagi. Oke, satu lagi apa? Konflik diri sendiri kebanyakan di sini dari Five of Wands karena ada sebuah perbedaan, ada sebuah dia adalah tipe orang yang integritasnya tuh kuat. Jadi idealismenya juga kuat. Ada banyak hal yang ternyata saat menjalani kehidupan ini gak sesuai sama idealismenya dia. Jadi banyak konflik di dalam kepala. Cuman kalau aku lihat di sini, kamu lihat di sini di kepalanya dikotakkan. Jadi mencoba untuk tetap menstabilkan isi kepalanya dia. Jadi kalau dari The Hierophant sendiri, aku lihatnya secara gamblang ya, dia lagi banyak ibadah, lagi banyak berdoa, mencoba menyeimbangkan. Karena di sini ada energi The Devil, ini kebalikannya dari The Hierophant. Dimana kalau The Devil itu sesuatu yang pleasure, sesuatu yang duniawi, sesuatu yang seksual, yang gairah, nafsu segala macam. Dia konflik di daerah situ. Kenapa? Karena sisinya dia sangat menyukai hal-hal yang berbau fantasi seperti ini, berbau seksual. Ada juga yang sangat tergantung sama materi, ada juga yang pengen ngejar power banget, mengejar kedudukan banget, ada pokoknya terbelenggu sama hal-hal duniawi lah. Sementara yang sebelahnya dia, sisinya dia yang lain adalah sisi dimana dia ingin mendekatkan diri sama yang di atas. Jadi di sini konfliknya adalah gimana nih kita ibaratkan kalau badan ya, kalau badan kayak ditarik ke kanan sama ke kiri gitu. Cuman kalau aku lihat di sini, kalau kamu nanya energinya, sometimes jadi dia tuh kayak kalau kurva tuh naik turun, tak gitu loh. Tapi yang aku lihat di sini, kamu bisa bilang sama energi Capricorn, energi Aries, Leo, Sagittarius, atau energi Pisces sama Libra. Dia adalah sosok orang yang bisa dibilang punya spiritual knowledge yang bagus. Dia punya comfortable yang untuk ku bilang nyaman sama pendiriannya dia, sama integritasnya dia. Dia punya religious belief untuk dirinya dia sendiri. Aku ngeliatnya di sini mungkin juga ada perbedaan antara kamu sama dia soal keyakinan. Cuman ini lagi tantang nih soal keyakinannya dia. Dari The Devil, dia yang tadi aku bilang dia sosok orang yang sebenarnya carinya sesuatu yang absolute. Jadi ini konsepnya ini agak krusial ya. Soalnya ini soal keyakinan. Dia jadi ada sebuah tantangan soal keyakinannya dia, dimana kalau secara logika kan 1+1 sama dengan 2 nih. Tapi kalau kita ngomongin soal Tuhan kan, nah, itu udah beda nih. Dia trying buat melogikakan sisi ketuhanan atau keyakinannya dia. Nah, di situ konfliknya terjadi. Ada juga addiction to power. Jadi mencoba menenangkan si demon-nya dia sendiri. Kan kalau kita tuh konsepnya dimana manusia itu punya sisi gelapnya tersendiri. Dia mencoba untuk mengontrol itu, kayak meredam itu. Kayak dia kayak punya konflik batin kalau aku lihat. Kayak berantemnya sama diri sendiri. Aku bakal lihat lagi energi orang ini seperti apa ya saat ini. Sama about this person. Ada 7 of Pentacle. Dia sebenarnya stuck di dalam keadaan dimana ya udah cuma gitu doang, nggak ada hasil apa-apa. Tapi dia stuck karena dia masih berharap, trying to control everything. Jadi istilahnya di sini dia lagi ada sebuah
pelajaran dari alam semesta di mana ada banyak hal yang nggak bisa dia kontrol, sementara dia agak control freak ya orangnya, mencoba untuk mengatur segalanya. Tapi apa ya, sisinya yang lucu adalah dia punya keyakinan sama yang di atas cukup kuat gitu. Dia orang yang sangat tradisional. Kalau kamu dealing sama maskulin, dia tuh kayak gini loh konsepnya, kalau aku seseorang yang harus jadi pemimpin, aku harus memimpin. Jadi dia tuh tidak terlalu peduli sama energi-energi lain. Aku harus leading kehidupan aku, harus mimpin kehidupan aku sedemikian rupa. Kalau kamu dealing sama feminine, dia punya konflik batin di mana dia punya sisi maskulin sama feminine yang gak seimbang. Aku bakalan lihat tentang dianya siapa. Spirit guide, angel, one power, like cutting yourself. Tell me more about who is this person. Meant to be in your life. Jodoh kamu siapa orangnya? Jodoh untuk orang-orang. Ada di sini ada King of Wands. Aku ngelihat kamu dealing with kamu berhubungan sama seseorang yang bisa dibilang keras kepala, egonya lumayan besar. Terus dari King of Wands sebenarnya orang yang praktikal, dia menjalani maunya apa yang dia mau aja gitu. Dari sini aku melihatnya juga dia sosok yang fiery, ada energi fire, Aries, Leo, Sagittarius. Dari sini ada Knave of Pentacle. Kamu bisa dealing sama Virgo, Taurus, Capricorn. Di sini ada The Devil lagi. Kamu bisa dealing sama Capricorn. Cuman yang namanya The Devil, di sini pentacle-nya banyak. Di sini juga The King of Wands. Kamu dealing sama sosok orang yang tekadnya bulat. Tekadnya itu menuju kesuksesan secara finansial dan karir dalam kehidupan. Dan dia cukup obsesif di situ. Dia punya obsesi yang cukup luar biasa. Jadi kadang-kadang dia termakan sama obsesinya sendiri. Kalau kamu dealing sama, kamu nanya nih siapa nih orangnya? Orangnya cukup powerful, cukup punya. Kalau kamu lihat di sini kan sisinya dari egoisme, dari pengen tahu semuanya, pengen ini kalau kamu lihat ini jubah merah, gede banget jubah merahnya. Itu kita ngomongin soal power, kita ngomongin soal kedudukan dalam status sosial. Dari The Devil ini yang tadi aku bilang, ini energi terbelenggu sama hal-hal duniawi. Dia gede banget di situ. Tapi kalau kamu lihat tuh di belakangnya ini ada sayap warna putih. Ini kelelawar juga sayapnya putih. Dari situ sebenarnya ada sebuah ketulusan orangnya. Jadi sisi negatif sama positifnya kelihatan jelas. Tell me more about who is this person. Dia suka ngatur orang ya, yang jelas. Suka banget ngatur orang, kayak temennya sendiri dia atur. Kalau misalnya orang nggak mau diatur sama dia tuh dia kesel. Tell me more about who is this person. Siapa orangnya? The one for the people who watch this video. Oke, dari lahir sebenarnya dia dikasih sebuah kenyamanan finansial. Kalau kamu lihat di sini dari Knave of Pentacle, udah dari dasarnya apa-apa materi. Jadi terbelenggunya dia sama hal duniawi dan materi itu kan bukan dari lingkungan sekitar, dari sesuatu yang memang sudah dia ketahui dari sejak kecil. Jadi di situ awal mulanya kenapa dia terlalu terbelenggu sama hal-hal yang berbau materi. Contohnya gini, kamu bisa kok pakai baju biasa. Contoh, ini ada 1-2 orang yang kayak gini. Kamu bisa pakai baju biasa, cuman nggak mau, dia maunya sesuatu yang branded gitu, karena ini udah terbiasa sama dia kayak gitu. Jadi kalau kamu nanya, apakah dia orang yang sederhana? Tentu tidak. Who's this person? Ada Three of Cups. Ini datangnya dari dunia pertemanan. Perjalanannya lucu nih. Dari Eight of Pentacle. Oke. Gini, kalau kamu nanya siapa, kamu akan ketemu sama orang ini saat
kamu berada di lingkungan sosial yang positif, lingkungan sosial yang better dari yang kamu punya kemarin-kemarin. Jadi kalau aku lihat di sini ada kehidupan sosial kamu yang kayak naik level, di situ kamu akan ketemu sama orang ini. Karena kalau kamu lihat di sini kan, ini sesuatu lingkungan yang dasarnya menyenangkan. Mungkin dari teman-teman kecil, dari teman-teman sekolah kamu, terus naik level ke teman pekerjaan. Ini teman-teman yang nyaman juga. Nanti ada naik level lagi, lingkungan sosial yang benar-benar jauh lebih better dari yang kemarin-kemarin gitu. Terus kalau aku lihat di sini energi dari levelnya cukup kuat ya. Pertama, gairahnya luar biasa. Kalau kamu nanya siapa, seksual appeal-nya gede banget. Jadi saat kamu ketemu sama dia, dia melihat wajahmu, dia melihat matamu, kamu melihat matanya dia, itu tuh bagaikan waktu berhenti. Itu kayak ada apa ya, langsung ada gejolak karena chemistry-nya luar biasa. Dia orang yang pintar dapetin chemistry dari siapa aja gitu. Terus kalau aku lihat di sini, dia ada sebuah adiksi yang jelas karena ada di level 2 kali ya. Adiksinya tuh kalau kamu nanya adiksinya apa, macam-macam. Ada yang suka iya tadi soal barang-barang branded, ada yang kayak overwork, kayak kerja. Itu kan jatuhnya sebenarnya bukan sebuah hubungan yang healthy relationship sama pekerjaan ya. Kalau misalnya nih contoh ya, kalau misalnya ada seseorang yang kerjanya tuh over glorify tentang lembur, membangga-banggakan aku lembur sampai jam 1 loh, itu sebenarnya ada sisi toxic di situ. Kenapa? Itu berarti nggak sehat. Kamu tahu nih kehidupan kamu sehari 24 jam, dimana dari 24 jam itu kamu harus ada istirahat, harus ada pembagian lah, balance. Kalau dia kerja, nah dia tuh nggak nganggap itu toxic, tapi dia nganggap itu sesuatu hal yang wajar. Orang ngeliatnya itu kamu addiction apa sama kerja gitu, ketergantungan sama kerja. Jadi ada sisi dimana dia ketergantungan sama suatu hal yang berbau material things atau duniawi. Terus kalau aku dilihat di sini, dia itu cukup populer karena kalau kamu lihat ini dia social beast. Jadi contoh ya, dia suka gaul kemana-mana gitu, dikenal banyak orang, dikenal orang banyak. Terus kalau aku lihat di sini dia lumayan kepo orangnya. Terus posesif banget ya. Kalau kamu lihat di sini banyak mata. Ini ada mata nih di sini. Mata kayak want to know everything. Dia mau tahu segalanya, dia mau ngatur semuanya gitu tipenya. Sangat posesif, sangat obsesif. Terus aku lihatnya beberapa dari kalian dealing sama older person, orang yang agak lebih tua, cuman ini nggak banyak ya, cuman memang dia dewasa banget. Jadi kalau misalnya kalau dia maskulin, dia nunjukin sisi maskulinnya banget. Kalau dia feminin, dia nunjukin alfanya dia, nunjukin powernya dia gitu. Aku nggak mau bergantung sama orang lain loh gitu. Terus kalau aku lihat di sini dia cukup ada di lingkungan dimana dia tersorot banget ya. Dari sini kelihatan banget dia mengejar material things. Cuman let's see ya, di sini ada Air of Pentacle. Oke. Kalau aku lihat di sini emang kerja gini. Kadang kan kalau misalnya kita punya kerjaan, sesuatu kerjaan yang sangat kita passionate about itu, kita meluapkan cinta kita ke pekerjaan itu atau sesuatu yang kita fokuskan itu. Kadang-kadang itu mengorbankan. Yang kita korbanin biasa waktu, keluarga. Dia banyak mengorbankan banyak hal tapi dia nggak nyadar. Terus di sini akhirnya dia fokus kerja. Dia punya banyak finansialnya nih. Contoh, pentakelnya banyak banget. Tapi dinikmatin nggak? Ya enggak lah. Karena kamu nggak punya waktu untuk nikmatin itu, gitu. Jadi dia masih ada di fase dimana bagi dia itu belum di puncak. Padahal orang-orang lihat kamu tuh udah di puncak loh. Kalau kamu lihat di sini dia pakai mahkota. Di sini ada energi powernya terlihat jelas. Dari sini dia udah dari social life-nya dia udah di status yang bagus gitu loh. Jadi dia belum nemu kepuasan. Ini orang yang nggak tahu di mana titik kepuasannya tuh seperti apa gitu loh. Jadi kadang-kadang dia termakan sama ambisinya dia sendiri. Cuman kalau sisi positifnya adalah
apa yang dia lakukan tuh tulus. Contoh ya, dia mau kayak gini buat keluarganya dia. Terus kalau aku lihat di sini, pertama untuk masa depan ya aku lihat. Dia mau masa depannya tuh benar-benar aman. Masa depan tuh bukan mikirin soal 1-2 tahun ke depan. Masa depan tuh 10 tahun, 20 tahun ke depan. Saat dia udah kakek nenek nih, saat dia udah tua, udah gak bisa kerja, dia mau kayak gimana gitu. Dia mikirin kayak gitu. Cuman yang aku lihat jelas di sini dimana kalau dia menginginkan sesuatu, udah pasti matanya tertuju banget, fokus banget. Aku lihat di sini dia juga sosok teman yang baik. Jadi kayak kamu butuh sesuatu nih dari dia bisa dengan apa ya? Dengan tanpa pikir 2 kali untuk membantu kamu gitu. Oke? Kita bakal lihat keadaan dia saat ini seperti apa. Kabar jodoh. Ada King of Wands lagi. Dia lagi duduk di singgasananya, lagi punya kenyamanan di karir, kedudukan sosialnya bagus, kedudukan karirnya juga bagus. Dari Four of Wands ada yang lagi bangun rumah, ada Nine of Cups di sini penuh dengan kebahagiaan. Jadi sebenarnya energinya tuh secara finansial tuh oke ya. Jadi keadaan finansialnya nggak memusingkan deh. Jadi kalau aku lihat di sini keadaannya memang lagi mengkalkulasi tentang masa depan seperti apa. Di sini ada Nine of Pentacles 2 kali ya. Dia orang yang cukup lelet, jadi sabar. Dia cukup lelet, sabar aja. Terus kalau misal keadaan saat ini memang lagi banyak kepuasan, di luarnya, di sekitarnya dia tuh fine. Jadi dia ada di lingkungan keluarga, lingkungan teman-teman yang baik, positif. Masalahnya adalah dirinya sama dirinya dia sendiri. Jadi dia punya inner conflict. Sebenarnya keadaan kita jabarin soal sesuatu berdasarkan logika dulu ya. Pekerjaannya oke. Keadaan pekerjaannya oke. Keadaan finansialnya juga oke. Keadaan keluarganya juga oke. Keluarga sosialnya juga oke di sini. Terus kalau aku lihat dari kehidupan rumahnya dia atau rumah tinggalnya juga oke. Kalau kamu nanyain keadaan hati, nah ini ada nggak usah mikirin hati lah, nggak ada di sini. Yang dia pikirin uang, keluarga, sama social life-nya dia. Kalau aku lihat dia belum beberapa dari mereka nggak ada relationship apa-apa ya. Cuman dari Four of Wands memang bisa dibilang dia nyaman sama keadaannya. Di sini ada selebrasi. Cuman kalau aku lihat selebrasinya sih bukan sama pasangan ya. Aku belum lihat ini ada sosok orang lain dalam hidupnya dia. Yang aku lihat emang fokusnya ke dirinya dia sendiri. Dia adalah bintang utamanya dalam ceritanya. Jadi aku tidak melihat dia membagi spotlightnya untuk orang lain. Terus kalau aku lihat di sini dari The King of Wands keluar 2 kali. Dia lagi di atas awan. Dia benar-benar memakai powernya dia, memakai kekuatannya dia secara energi, secara mental, secara visual, secara passion, secara gairahnya dia untuk menaikkan derajatnya dia, menaikkan levelnya dia. Fokus banget ke situ. Dari Nine of Pentacles ada yang masih mau belajar lagi. Dia udah ada kedudukan yang bagus yang tadi aku bilang. Agak sulit untuk menemukan titik kebahagiaan, titik puasnya dia. Karena udah di titik seperti ini harusnya puas, cuman ini ada sesuatu yang baru, aku harus belajar lagi gitu. Lagi banyak yang deketnya. Banyak teman-temannya yang mencoba mengenalkan dia ke orang-orang. Kayak lo udah punya segalanya, sini gue kenalin nih sama teman gue gitu. Ini tipenya apa aja dicuanin ya. Jadi karena ada ini 2 nih di kepalanya dia tuh isinya bisnis, kerja. Walaupun nih contohnya dia ada yang datang dari keluarga yang memang sudah memberikan dia pekerjaan contohnya, tapi dia mau usaha lain gitu loh. Dan dia tuh nggak puas sama satu hal itu aja. Yang bagus dari dia tuh apa ya? Mikirinnya soalnya untuk masa depan banget, bukan masa depan yang tadi aku bilang 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, tapi 10 tahun ke depan. Dia bilang gini, aku mau pensiun usia dini soalnya, mau liburan, mau jalan-jalan, jadi kerja sekarang lah gitu. Kalau aku lihat di sini,
iya business minded ya orangnya. Jadi ngobrolin apa nih, ada sesuatu yang baru, makanya dia mau belajar. Oh, ini bisnis yang kayaknya bagus nih gitu. Nyemplung lagi ke situ. Jadi aku melihatnya dia megang beberapa bisnis ya di sini, dan achievementnya luar biasa. Kalau dia bisnis satunya booming, bisnis satunya juga booming, bisnis satunya juga lancar. Jadi banyak, aku tenang, aku puas sama finansial aku. Tapi cintanya nggak ada. Aku bakalan lihat message dari Oracle card about this person. Spread good, angel of power, like God in your assist. Tell me more about who is this person. Kabarnya dia saat ini. Earth School, life lesson, soul growth, study, higher learning. Ya, aku bilang dia lagi banyak belajar juga. Ada yang secara harafiah lagi belajar tentang bisnis, belajar tentang hal-hal baru tentang kehidupan. Ada juga yang belajar tentang keyakinan lagi, agama lagi. Karena ini soul growth ya, dia kayak memupuk si jiwanya dia untuk tumbuh gitu. Jadi dia mencari sebuah kepuasan jiwa. Saat ini yang dipuaskan secara materi dan dipuaskan secara hal-hal duniawi. Nanti pasti ada momen dimana dia akan, aduh kayaknya ada yang kosong nih. Ada sesuatu yang harusnya aku cari nih. Tell me more about who is this person. I just need one card. Jodoh. Empathic starseed. Energetic sovereignty, observing what is not yours. Dia sebenarnya sisinya punya sisi empatik, dimana yang tadi aku bilang, kalau dia ngerasa kasihan sama seseorang, dia bakalan ngebantuin orang itu tanpa mikir dua kali. Aku melihat di sini ada mirror di mana kalian sebenarnya bercermin masing-masing. Kamu sekarang lagi fokus berarti sama kerjaan atau fokus sama karir, makanya dia kayak gitu. Kalau kamu lihat di sini ada mirror sama mirror. Wah, ini ada spiritual connection between the two of you. Ini secara alam bawah sadar ya. Kalau untuk beberapa dari kalian, kalau kamu lihat di sini ya, ada kaca, mirror. Kamu memegang mirror. Jadi tuh, oh. Jadi kalau aku lihat di sini ada koneksi di mana saat dia mencoba untuk memahami soal spiritualnya dia atau memahami soal jiwanya dia bakalan ketemu dirimu di momen itu. Oke. Terus kalau aku lihat di sini, karena mirror artinya bercermin. Kalau kamu mau nanya gimana keadaannya, tinggal bercermin aja. Di dalam dirimu sebenarnya ada. Kamu bakalan nemuin sisi-sisi dirinya yang ada di diri kamu juga. Gitu. Oh, makanya kamu ketemu di social life yang sama. Gitu. Oke? Karena ini lagi azan, aku pause sebentar. Nanti kita lanjut lagi. Oke, lanjut. Aku bakal lihat dari Romance Angel seperti biasa. Spirit Guide, Angel of Power, like I think it's so sorry about this person from Romance Angel. Ini orang cukup powerful ya. Dia hatinya, kalau kamu lihat, dia tuh sebenarnya capable ya. Capable tuh bisa untuk mencintai. Cuman dia memilih untuk kayak ntar dulu deh gitu. Aku udah tahu nih rasa sakitnya, nggak mau gitu. Express your love. Go ahead and make romantic gesture. Dari kamu sendiri juga harus ada usaha loh untuk dekat sama orang ini. Jadi kalau romantic gesture loh, contoh ya, saat kita mencintai diri kita sendiri, kita bersikap atau kita berperilaku seperti seseorang yang jatuh cinta, seseorang yang memang menarik cinta. Di situ kamu akan menarik energinya dia. Kalau kamu lihat matanya cukup tajam. Kalau dia ngeliat orang itu biasanya bahkan pertama kalau misalnya dia berdealing sama lawan jenis ya, contoh bakalan kelepak-kelepak. Cuman kalau dia dealing sama
kayak partner bisnis atau dia dealing sama yang ada hubungan sama bisnis, kayak bisa meluluhkan. Itu tuh matanya tuh apa ya, bikin minder iya, bikin kelompok iya. Chemistry. Terus a strong magnetic attraction in here. Nanti saat ketemu nih konsepnya, kamu menumbuhkan percikan-percikan asmara nih di hatinya dia. Dia tuh bakalan langsung ketagihan karena kan dari wataknya dia, dari dasarnya dia ada sisi adiktif, ada sisi addiction di situ. Dimana saat dia sudah dekat sama seseorang yang punya chemistry seperti ini, dia bakal kecanduan parah gitu. Kenapa kalian? Aku geli sendiri. Kita bakalan lihat, kenapa ini gak mau? Oke. Kita bakalan lihat tentang aku mau lihat tentang outcome of the situation. Apa yang perlu kamu tahu dari situasi ini ke depannya seperti apa. Oke? Ada Six of Pentacles, generosity. Ada dari kalian yang ketemunya saat lagi melakukan charity work, sedekah. Ada yang perkumpulannya juga perkumpulan apa sih ini nih, organisasi buat kepedulian. Terus juga di sini dari Six of Pentacles, kedepannya seperti apa? Di situ kamu bakalan ada koneksi, tapi koneksinya untuk beberapa dari kalian ya, koneksinya awalnya itu dari pekerjaan loh. Entah kamu dikenalin sama teman bisnisnya dia, pokoknya ada yang area-areanya soal pentacle. Di sini salah satu dari kalian akan memanifestasikan orang tersebut. Bisa dia memanifestasikan kamu, atau kamu yang memanifestasikan dia. Ada pelajaran soal mindset dulu dibersihin. Kedepannya seperti apa? Kalau kamu lihat The Magician, sebenarnya tinggal tinggal jalan di start aja sih. Maksudnya ini udah ada jalurnya nih, tinggal berjalan di jalurnya aja masing-masing. Cuman yang namanya manifestasi, dia akan hadir saat kamu memanifestasikan orang ini, saat kamu mengerti cara memanifestasi. Caranya gimana? Gini, kamu tuh memvisualisasikan sesuatu, berdoa. Jadi sambil berdoa, sambil memvisualisasikan, saat sudah berterima kasih dan lepasin. Saat kamu masih punya energi membelenggu, dimana kalau kayak dia masih terikat tentang sesuatu hal, contoh kayak aku mau ini, aku harus pasti dapat gitu. Kalau kamu terus-terusan mikirin hal itu, contoh after you do it, terus kamu terus-terusan, ini kapan jadinya? Kapan? Di mana? Kalau masih ada pikiran kapan dan di mana, kamu akan menghambat alam semesta buat kerja gitu. Jadi kenapa kalau misalnya personal reading tuh, kalau pada nanya nih, kapan ketemu jodoh? Di mana ketemu jodoh? Aku nggak akan jawab. Karena pertama itu ngelangkahin yang di atas. Kedua, itu akan malah merugikan dirimu. Kenapa? Di situ ada segi obsessiveness, ada segi possessiveness, di mana hal tersebut itu akan menghambat si kinerjanya alam semesta gitu. Ibaratnya kalau alam semesta boleh ngomong tuh, ini apa sih, ribet banget, ya udah tinggal duduk manis aja, nanti aku yang kerja gitu. Jadi releasing dulu energi negatifnya. Nih soal mindset yang aku bilang, sisi posesif dan sisi obsesif dari dirimu itu harus dihempaskan. Karena dia butuh waktu yang lama dari kamu lah gitu. Coba mengalah untuk bisa belajar untuk bisa menghempaskan sisi-sisi obsesif dan negatif ini gitu. Oke? Aku rasa cukup sampai sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang kelanjutannya ini seperti apa, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kan karena yang namanya personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri, dimana saat aku menggunakan energi kamu, di situ pesannya khusus untuk dirimu. Kalau mau request tentang apapun yang kamu mau request tentang general untuk love life atau untuk untuk kehidupan personal kamu, atau kamu
request tentang pick a card, silakan komen di bawah, disertakan sampai judulnya kalau bisa, agar aku langsung gercep. Kalau misalnya kamu suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!